sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan itu senantiasa dilakukan N-1. Oleh karena itu sekarang di akhir 2020 kita baru masuk saja ke 2021, maka perencanaan pembangunan untuk tahun 2022 ini harus sudah kita mulai. Oleh karena itu teman-teman di Bapeda, terutama di bidang perencanaan dan evaluasi, pada hari ini melalui kegiatan webinar ini kita melaksanakan kegiatan kick-off meeting, artinya dimulainya perencanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2022. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, perencanaan pembangunan di tahun 2022 ini tentu ada kekhasan. Yang pertama tentu berkenaan dengan dimulainya juga penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah kita untuk tahun 2021-2025 sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Pilkada kemarin tanggal 9 Desember 2020. Oleh karena itu tentu penyusunan RKPD untuk tahun 2022 harus disesuaikan nanti atau berpedoman kepada RPJMD 2021-2025. Walaupun pada saat ini RPJMD untuk 2021-2025 belum kita selesaikan, sebab berdasarkan aturan 6 bulan setelah kepala daerah terpilih, maka paling lambat 6 bulan RPJMD itu harus sudah diselesaikan dokumen RPJMD. Nah, oleh karena itu tentu penyusunan RKPD 2022 ini punya keunikan khusus, artinya berbarengan dengan penyusunan RPJMD 2021-2025. Tapi kemarin dalam pelaksanaan pilkada, bupati terpilih kan sudah menyusun visi dan misi. Oleh karena itu pasti kita akan mengacu ke sana, termasuk bagaimana kita membuat perencanaan strategisnya, kemudian skala prioritasnya, sampai kepada program-program penjabaran dari program-program prioritas tersebut. Nanti kita akan sesuaikan sehingga mudah-mudahan nanti di akhirnya RKPD 2022 itu sejalan dengan RPJMD 2021-2025. Walaupun ini penyusunannya mungkin akan berbarengan gitu, beririsan. Nah, mudah-mudahan tidak ada persoalan. Teman-teman sekalian, para putusan perangkat daerah dan kecamatan, pada kesempatan ini sebelum saya masuk ke bagaimana rencana kita di tahun 2022, saya ingin mencoba melakukan dulu evaluasi berkenaan dengan capaian indikator makro Kabupaten Sukabumi di akhir tahun 2020 ini. Walaupun sebenarnya 2020 ini kan BPS belum mengeluarkan publish berkenaan dengan capaian indikator 2020 ini. Kita akan mulai dari laju pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah sampai dengan akhir 2019 laju pertumbuhan ekonomi kita masih berada di atas target, yaitu di angka 5,75%, ya, walaupun target kita 5,73, artinya kita laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi melebihi target untuk di akhir tahun 2019. Kemudian PDRB kita atau produk domestik regional bruto kita per kapita di angka
27,33 juta. Ini juga sama, keberhasilan kita melampaui target di angka 21,41 juta. Kemudian selanjutnya adalah angka kemiskinan. Sangat luar biasa penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi itu, bahkan di samping mencapai target juga melampaui target Provinsi Jawa Barat ya. Ini penurunan angka kemiskinan kita di angka 6,22%, sementara Jawa Barat di angka 6,91% dan target kita Kabupaten Sukabumi di angka 7,70%. Nah, ini tentu prestasi yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman perangkat daerah, kemudian teman-teman kecamatan yang sudah begitu kerja keras dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya adalah pengeluaran per kapita di Kabupaten Sukabumi dalam angka yang ditunjukkan ini juga sama melampaui target. Target kita di 7.000,99 dan alhamdulillah juta. Kita di angka 8.973.000 ya. Nah, ini tentu keberhasilan juga dibanding dengan target yang kita tetapkan. Selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka juga kita alhamdulillah mengalami sedikit ya dari target. Ya, target tingkat pengangguran terbuka kita di angka 7,99 dibandingkan dengan tahun 2018 ya masih di angka 7,77%. Ini hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat di angka 7,99. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sukabumi di angka 62,68, sementara Jawa Barat di angka 65,07. Kemudian indeks pembangunan manusia memang Kabupaten Sukabumi masih di bawah Jawa Barat, tetapi kita alhamdulillah melampaui target. Target kita di angka 65,96 poin, sementara yang capaian kita di angka 66,87 poin. Jawa Barat masih di atas di angka 72,03 poin. Tentu ini harus menjadi tantangan buat kita untuk bagaimana kita bisa mengejar rata-rata Jawa Barat di angka 72. Sebagaimana kita ketahui bahwa indeks pembangunan manusia itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tentang rata-rata lama sekolah, kemudian tentang kesehatan, derajat kesehatan, dan yang ketiga tentang daya beli masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing komponen ini, di 3 komponen ini akan menjadi sumbangan terhadap perkembangan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi. Kemudian usia harapan hidup Kabupaten Sukabumi dari 69 target tercapai 70,73 tahun. Alhamdulillah dari tahun ke tahun usia harapan hidup penduduk Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan. Selanjutnya rata-rata lama sekolah. Ya. Ini memang kita walaupun melampaui target, tetapi percepatannya tidak begitu optimal ya, karena setiap tahun kenaikannya sedikit sekali, apalagi di tahun 2017 ke 2018 itu hanya 0,1 ya. Sekarang dari tahun 2018 ke tahun 2019
itu 0,18 ya. Kita di angka 7,02, artinya masih lah rata-rata lama sekolah kita itu setingkat SMP kelas 1 ya. Walaupun APM, APK kita yaitu untuk SD sudah terlampaui dan SMP juga di angka yang cukup lumayan berhasil. Tetapi untuk rata-rata lama sekolah, karena apalagi sekarang metode perhitungannya yang dihitung adalah 25 tahun ke atas, sehingga angka rata-rata lama sekolah kita masih di bawah provinsi seperti itu. Kemudian harapan lama sekolah di Kabupaten Sukabumi di angka 12,48. Nah, ini indikator-indikator makro ya yang tentu ini menjadi bahan dan pedoman bagi kita bagaimana kita melaksanakan dan merencanakan pembangunan ke depan. Nah, ini menjadi dasar sesuai dengan target-target indikator makro yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya kita punya isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Sukabumi yang akan kita garap untuk 5 tahun ke depan, dan termasuk di dalamnya adalah penyusunan LKPD 2020 ya, 2021 RKPD 2022 ya, 2022. Nah, tentu isu-isu strategis ini kita mencoba untuk melakukan focusing terhadap 3 kelompok isu strategis. Yang pertama, isu strategis berkenaan dengan bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah isu strategis berkenaan dengan pembangunan manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah isu strategis berkenaan dengan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Kita akan coba bedah satu persatu untuk isu strategis bidang ekonomi dan sumber daya alam. Yang pertama adalah ketahanan pangan ya di Kabupaten Sukabumi sebagai pondasi dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia. Memang terus terang saja ragam pola pangan di Kabupaten Sukabumi atau yang disebut dengan pola pangan harapan kita belum optimal, masih di angka 87%. Oleh karena itu dari tahun ke tahun pola pangan harapan kita, artinya keseimbangan ragam dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, kita akan mencoba terus tingkatkan sehingga pada akhirnya nanti pola pangan harapan penduduk atau masyarakat Kabupaten Sukabumi itu akan mendekati ideal, artinya keseimbangan antara berbagai macam komponen dalam pola pangan itu akan bisa dipenuhi. Kemudian selanjutnya nomor 2 adalah optimalisasi lapangan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tentu yang lebih penting adalah bagaimana kita menyesuaikan antara supply dengan demand, artinya permintaan terhadap tenaga kerja tentu harus dipenuhi berdasarkan kompetensi yang dimiliki, artinya antara employment dengan deployment itu sesuai, artinya apa yang dibutuhkan dan itulah yang harus disiapkan seperti itu. Oleh karena itu bagaimana nanti lembaga pendidikan kemudian baik yang formal maupun non formal untuk mendekatkan diri terhadap permintaan pasar ya, terhadap tenaga kerja sehingga betul-betul nanti akan mampu menjawab permintaan pasar tenaga kerja sesuai dengan keterampilan atau vokasional yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Kemudian ekonomi makro, pergerakan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Nah, ini menjadi pusat perhatian kita, apalagi terus terang saja di dampak sebagai
pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa terhadap perkembangan atau pertumbuhan perekonomian. Terutama yang paling harus kita perhatikan adalah berkenaan dengan bidang yang menjadi penyumbang PDBR di Kabupaten Sukabumi. Yang kita masih tetap penyumbang PAD kita itu di bidang pertanian. Kemudian yang kedua di bidang perdagangan dan yang ketiga di bidang industri. Oleh karena itu mau tidak mau menghidupkan UKM, UMKM itu menjadi pusat perhatian perencanaan pembangunan kita ke depan, sehingga betul-betul nanti bisa mempertahankan diri atau bisa exercise di pertahanan ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Kemudian yang selanjutnya adalah pariwisata. Pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi, ya, sebab ini juga sesuai dengan potensi yang sangat luar biasa Kabupaten Sukabumi yang dimiliki berkenaan dengan pariwisata di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya adalah bagaimana kita yang menjadi pusat perhatian kita adalah tetap mempertahankan UGG Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu untuk tetap menjadi geopark global, karena di tahun 2021 insya Allah kita akan melakukan menjawab revalidasi. Kemudian kemarin dari 13 rekomendasi UNESCO sudah beberapa poin sudah kita penuhi, sehingga insya Allah harapan kita ketika revalidasi itu dilaksanakan 13 poin rekomendasi UNESCO itu bisa kita selesaikan. Selanjutnya adalah peningkatan laju investasi sebagai akselerator pembangunan daerah. Ini juga cukup menggembirakan, sebab kemarin berdasarkan laju investasi Kabupaten Sukabumi angkanya cukup menggembirakan, baik itu yang sifatnya PMA, penanaman modal asing, maupun yang sifatnya PMDM. Tentu kuncinya adalah iklim investasi, kemudian stabilitas Kabupaten Sukabumi sebagai daerah yang aman, nyaman, dan tertib untuk berinvestasi harus kita terus pertahankan. Kemudian selanjutnya adalah kesesuaian daya dukung lingkungan hidup. Nah, ini juga menjadi pusat perhatian kita dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan konsep SDGs seperti itu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita. Insya Allah di tahun 2021 itu kita akan membuat rancangan berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi dalam bentuk kajian lingkungan hidup strategis atau yang kita sebut dengan KLHS. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa selesaikan menjadi peraturan daerah seperti itu. Nah, selanjutnya bidang isu strategis bidang pembangunan manusia dan masyarakat. Nah, ini kita coba kelompokkan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama adalah tentang meningkatkan derajat pendidikan dengan meningkatkan aksesibilitas dan ekosistem pendidikan. Kemudian yang kedua meningkatkan derajat kesehatan dengan meningkatkan aksesibilitas dan lingkungan pemukiman. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan derajat pendapatan ekonomi penduduk melalui dukungan pengurangan dan dampak kemiskinan dan ketenagakerjaan. Dan yang keempat adalah memperbaiki permasalahan sosial masyarakat dan umum. Nah, kita akan menyoroti, jadi terutama teman-teman yang
perangkat daerah yang bergerak di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, fokusnya harus ke 4 ini di tahun 2022 itu nanti, jangan kemana-mana. Pertama, meningkatkan derajat pendidikan. Tentu tadi APK, APM yang sudah tercapai di sekolah dasar harus kita terus tingkatkan, kemudian pertahankan, selanjutnya yang SMP, kemudian yang pendidikan anak usia dini, kemudian yang pendidikan non formalnya, terus kita tingkatkan melalui peningkatan aksesibilitas dan ekosistem pendidikan. Jadi harus diperhatikan bagaimana ketersediaan, kemudian keterjangkauan, kemudian kesetaraan dan sebagainya di aksesibilitas itu termasuk ekosistem pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, kemudian pemerintah untuk sama-sama menyediakan akses yang tadi terjangkau, kemudian tersedia, kemudian kesesuaian ya, dengan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Tentu ini terus-menerus kita tingkatkan. Yang selanjutnya adalah derajat kesehatan. Ya, tentu menjadi pusat perhatian kita. Yang pertama sekarang ini adalah bagaimana tetap mempertahankan atau menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tentu AKB ini harus kita tekan sedemikian rupa sehingga angkanya betul-betul turun ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti ini menjadi pusat perhatian kita. Tentu segala macam anggaran yang berkenaan dengan penekanan AKB ini harus menjadi prioritas dan akan kita perhatikan dalam bentuk penyesuaian atau porsi-porsi anggaran berkenaan dengan peningkatan derajat kesehatan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah mengurangi stunting. Ya. Stunting di Kabupaten Sukabumi angkanya masih cukup tinggi ya, seperti masih banyak desa, kemudian pola hidup sehat, PHBS dan sebagainya, kemudian pola pembuangan air, baik air besar maupun ini masih tetap menjadi pusat perhatian kita, termasuk bagaimana mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat supaya layanan kesehatan itu di samping terjangkau juga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu ini menjadi bidang ini menjadi prioritas kedua ya. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Dari sisi porsi anggaran tentunya. Ini yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian yang ketiga adalah derajat pendapatan ekonomi. Tadi mendorong supaya apalagi dampak dari pandemi Covid ini ya supaya tetap ada percepatan pemulihan ekonomi. Nanti bidang-bidang berkenaan perangkat-perangkat daerah berkenaan dengan peningkatan derajat ekonomi yaitu menjadi pusat perhatian dan porsi anggaran untuk kegiatan-kegiatan ini juga menjadi optimal nantinya supaya betul-betul peningkatan dan percepatan pemulihan ekonomi atau yang sering kita sebut PEN itu menjadi pusat perhatian kita. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki permasalahan sosial masyarakat. Masih pusat perhatian kita masih tetap ke permasalahan sosial seperti rutilahu, kemudian akibat dampak bencana, kemudian kemiskinan tadi, kemudian kaum terlantar dan sebagainya, ini harus menjadi pusat perhatian. Dan berkenaan dengan permasalahan sosial ini tentu dinas sosial, kemudian dinas-dinas lain yang beririsan atau berimplikasi kepada
permasalahan sosial itu akan sama-sama nanti melalui pola penanganan sosial di Kabupaten Sukabumi akan kita tangani dan mudah-mudahan bisa dituntaskan segala macam bentuk permasalahan sosial di Kabupaten Sukabumi. Kemudian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah itu ada lima garapan. Yang pertama adalah perhubungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, sampai hari ini kita sering disoal Bapeda, kemudian Dinas Perhubungan dan sebagainya berkenaan dengan kemacetan misalkan yang sangat luar biasa. Ini memang sampai hari ini kita belum punya rumus yang ampuh atau pola penanganan kemacetan terutama di daerah-daerah yang tumbuh industri di sananya. Apalagi daerah-daerah industri yang padat karya misalkan gitu ya. Itu tentu persoalan apalagi misalnya di daerah utara gitu, yang pertumbuhan industrinya lebih cepat dibandingkan dengan daerah selatan, ini akan menjadi persoalan. Dan dampak daripada pembangunan infrastruktur lain misalnya jalan tol, kemudian double track dan sebagainya, kemudian nanti interchange dari jalan misalnya interchange 2 misalnya Cibadak, Sunda Wenang itu akan sangat berdampak pasti terhadap arus lalu lintas dan kepadatan lalu lintas di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu ini harus segera mendapat antisipasi, harus ada pola penanganan yang terpadu, saya kira seperti itu. Dan tentu salah satunya adalah dengan membuka akses jalan alternatif sebanyak mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bidang perhubungan laut, ASDP. Ini juga salah satu tugas kita adalah penyiapan misalkan lahan untuk pelabuhan nasional, kemudian merancang juga pelabuhan regional, pelabuhan pengumpan. Ini juga harus kita ingatkan kembali untuk perangkat daerah yang menangani itu supaya betul-betul juga konsen di bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah perhubungan bidang teknik prasarana. Ini juga masih belum optimal ya, terutama misalnya di penerangan jalan, rambu-rambu jalan, kemudian keselamatan berkenaan dengan perhubungan. Ini juga mendapat perhatian kita, terutama di daerah yang tingkat kerawanan bencananya tinggi. Ya, sebut saja misalkan antara Cisolok, Cikakak, Pelabuhan Ratu, sedapat mungkin nanti jalur-jalur evakuasi ya itu harus diperbanyak dan selain banyak juga terbuka gitu ketika ada hal berkenaan dengan bencana itu jalur evakuasi itu bisa kita percepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah perumahan dan pemukiman. Nah, ini terutama concern kita di tahun 2022 ini terhadap penanganan kota tanpa kumuh ya. Bagaimana membangun perumahan komunal di sana, tentu infrastrukturnya juga harus berbarengan ya. Soal air minum, kemudian soal sanitasi, kemudian soal-soal lain berkenaan dengan bagaimana kita menghilangkan kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi. Sebagai pilot project sekarang misalnya Kecamatan Cisaat, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Cibadak ya, Curug Cibadak, kita akan di tahun 2021 ini kan mendapat anggaran untuk melakukan penataan itu sehingga pemukiman kumuh lambat tahun di Kabupaten Sukabumi ini akan tereliminir. Kemudian yang kelima adalah pekerjaan umum. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jalan dan jembatan di Kabupaten Sukabumi baru di angka yang
punya kemantapan itu atau laik itu atau baik itu di angka 68%. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Kemudian juga jembatan ya, jembatan juga sama ya, itu masih banyak yang harus kita perbaiki. Nah, oleh karena itu pasti di tahun 2022 ini juga berkenaan dengan kemantapan jalan dan kemantapan jembatan ini juga masih tetap akan mendapat porsi yang memadai. Saya kira yang paling berhubungan dengan isu-isu strategis tadi, 3 bidang itu, bidang ekonomi dan sumber daya alam, kemudian bidang pembangunan manusia, dan yang terakhir ini adalah bidang infrastruktur dan kewilayahan. Ini akan menjadi fokus kita. Oleh karena itu, teman-teman di perangkat daerah dan kecamatan itu jangan kemana-mana ya, membuat perencanaan pembangunannya pasti harus fokus ke 3 isu strategis dan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu mulai hari ini kita akan mulai menyusun perencanaan untuk tahun 2022, saya kira seperti itu. Selanjutnya secara teknis mungkin nanti penjadwalan, kemudian tahapan-tahapan. Saya kira Pak Yudi nanti akan menyampaikan itu. Mudah-mudahan kita itu on time ya. Jadi apa yang kita rencanakan itu betul-betul kita harus manfaatkan waktunya secara efektif dan efisien. Sebab saya ingin katakan sekali lagi, ini berkenaan dengan penyusunan RPJMD juga. Jadi ada dua pekerjaan yang luar biasa memerlukan waktu dan perhatian buat kita semua, sehingga mudah-mudahan kedua kegiatan yang secara bersamaan ini akan bisa kita selesaikan sesuai dengan tahapan dan tepat waktu. Oleh karena itu saya berharap kita semua senantiasa diberikan kesehatan, tetap menggunakan masker, kemudian jaga jarak, mencuci tangan, dan senantiasa meningkatkan imun kita sehingga virus yang sekarang makin masif itu betul-betul bisa kita antisipasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman perwakilan dari perangkat daerah dan teman-teman dari kecamatan agar apa yang kita rencanakan itu bisa kita rencanakan bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Kepala Bapeda. Untuk menghemat waktu, kita lanjut ke paparan berikutnya. Ini mungkin saya akan menyampaikan berkaitan dengan agenda penyusunan dan juga tahapan di 2021 nanti untuk penyusunan RKPD 2022, dan juga mungkin sekilas nanti berkaitan penyusunan RPJMD. Bapak Ibu semua, memang tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa kita memang nanti berhimpitan atau kita sebut simultan penyusunan RKPD 2022 dengan penyusunan RPJMD. Mungkin ada sedikit pertanyaan sebagian teman-teman mungkin ya, ini RKPD 2022 kita mengacunya ke RPJMD mana, kan gitu ya. Itu mungkin karena kan RPJMD terbaru belum ditetapkan, mungkin paling cepat Agustus atau September kalau sesuai jadwal. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kemarin juga kita sempat diskusi dengan salah satu pejabat dari Bangda, menyampaikan bahwa tetap kita mengacu pada RPJMD yang berlaku pada saat ini, RPJMD 2016-2021. Tapi kita kan kemarin sudah melakukan pemetaan, semacam pemetaan dengan menyesuaikan kepada Permendagri 90 ya. Jadi tetap kita sebagai dasar masih tetap pakai Permendagri, pakai RPJMD yang berlaku saat ini. Nanti sambil berjalan kita melakukan pemetaan, itu proses selanjutnya nanti ada penyesuaian. Nanti mungkin ada muncul surat edaran dari Kemendagri berkaitan proses ini. Itu mungkin sekilas
yang pertanyaan mendasar banyak dari teman-teman bertanya seperti itu. Yang kedua juga ini dasar penyusunannya apa? Masih tetap menggunakan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Jadi tetap masih pakai Permendagri 86 2017. Nah, Bapak Ibu semua, memang Permendagri 86 2017 ini memang perlu penyesuaian-penyesuaian terutama dengan Permendagri 90 dan juga mungkin dengan SIPD Permendagri 70. Tapi memang sejauh belum ada aturan yang merubah, kita tetap mengacu pada Permendagri 86 tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan mungkin sebelum masuk ke penyusunan RKPD 2022, saya coba menyampaikan sedikit berkaitan penyusunan RPJMD 2021-2025. Bisa ditayangkan, Mas Kresno? Bapak Ibu semua, tadi mungkin saya sampaikan bahwa di 2021 nanti ada 2 pekerjaan yang secara simultan kita lakukan. Ya. Pertama, penyusunan RKPD sendiri sebagai amanat penyusunan kegiatan dan juga penyusunan APBD 2022 dan juga penyusunan RPJMD sebagai konsekuensi terpilihnya kepala daerah terpilih. Seperti diketahui bahwa penyusunan dokumen perencanaan tetap mengacu pada 4 pendekatan teknokratis, ya. Teknokratis berdasarkan pendekatan ilmiah, mungkin itu yang dilakukan teman-teman, salah satunya. Kemudian politis, ini menjawab visi misi kepala daerah terpilih. Kemudian juga partisipatif, partisipatif ini berdasarkan masukan dari berbagai stakeholder, ya. Yang terakhir adalah top down bottom up, ini menyesuaikan dengan kewenangan antara pusat, provinsi dan daerah. Untuk layar sebelumnya, Mas. Nah, kalau bisa. Nah, mungkin ini. Nah, outline-nya apa sih RPJMD kita? Ini sebenarnya sudah kita ketahui sesuai dengan Permendagri 86. Ada rancangan awalnya kurang lebih ada 9 bab, dari pendahuluan, gambaran umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan isu strategis, visi misi, tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan program perangkat daerah, kinerja perencanaan daerah, dan 9 penutup. Kemudian dalam menyusun rancangan awal RPJMD ini, salah satu bahannya adalah rancangan awal Renstra perangkat daerah. Ya, jadi perangkat daerah mau tidak mau harus menyusun rancangan awal Renstra yang isinya kurang lebih ada 8 bab, dari pendahuluan, gambaran umum pelayanan perangkat daerah, permasalahan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan, 7 kinerja penyelenggaraan bidang urusan, 8 penutup. Lanjut. Itu mungkin secara umum apa yang outline dari dokumen rancangan awal RPJMD dan rancangan Renstra Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat agenda penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2021-2025, kita dimulai dari Januari sebenarnya. Januari kan udah mungkin minggu depan sudah Januari kita ya 2022. Nah, kalau kita asumsikan pelantikan kepala daerah terpilih adalah 17 Februari, itu sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan jadwal, itu memang sebulan kemudian kita harus melakukan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD. Ya. Jadi di bulan berikutnya, sebulan berikutnya, rancangan RPJMD harus dilakukan konsultasi publik, ya. Dan seminggu kemudian pengajuan rancangan awal tersebut kepada Bupati. Ya. Selanjutnya 27 sampai 7 April pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD dengan DPRD. Jadi Bapak Ibu semua, rancangan awal ini mau tidak mau kita harus selesaikan di sebulan setelah pelantikan. Karena ini bahan nanti untuk pengajuan wakil bupati dan pembahasan kesepakatan rancangan RPJMD dengan DPRD. Ya. Lanjut ke bulan April, ya, di minggu pertama itu kita agendakan 8 dan 9 April 2021 pengajuan konsultasi ke gubernur. Ya. Pengajuan ke gubernur ini dokumen RPJMD-nya ya, dokumen RPJMD-nya. Ya, konsultasi ke gubernur ini dokumen RPJMD-nya. Kemudian ada semacam di tanggal 19 penerbitan surat bupati penyempurnaan rancangan Renstra yang sebelumnya sudah disusun teman-teman. Ya, di bulan Januari tadi. Nah, di sini juga kita adakan semacam forum konsultasi lagi namanya Forum PD Rancangan Renstra 26-27 April dan verifikasi rancangan Renstra. Ya.
Kemudian setelah tanggal 28.30 pengajuan rancangan RPJMD kepada Bupati. Itu sampai bulan akhir April ya. Nah, Mei kita rencanakan 3 Mei ini musrenbang RPJMD. Ya, musrenbang RPJMD. Ini yang kuning-kuning ini sebagai highlight, ini beberapa agenda yang kita anggap penting ya tahapannya. Kemudian juga ada 4 sampai 7 Mei legal drafting Raperda review rancangan akhir RPJMD ya 10 sampai 11 Mei dan pemaparan Raperda RPJMD oleh Kepala Bapeda. Ya. Jadi kemarin yang disampaikan awal itu dokumen rancangan awalnya, ini Raperdanya. Dan penyampaian Raperda RPJMD Kepala DPRD di tanggal 19 Mei. Nah, selanjutnya adalah pembahasan Raperda oleh DPRD. Ini agak panjang waktunya, memang 20 Mei sampai 16 Juli. Ya. Setelah penyampaian Raperda tadi dibahas oleh DPRD, mungkin nanti ada semacam pansus ataupun yang membahas ini untuk rancangan pembahasan Raperda RPJMD ini oleh Dewan. Kemudian setelah dibahas oleh Dewan, tanggal 19 Juli ini harus dievaluasi Raperdanya RPJMD oleh Gubernur. Ya. Evaluasi yang tadi mah kita menyalurkan konsultasi ya di bulan April, ini evaluasi. Jadi itu sudah dianggap barang jadi dan perlu dievaluasi oleh Gubernur sebagai tahapan penyusunan RPJMD kita atau Perda. Tanggal 16 Agustus setelah evaluasi kita diasumsikan ya, kita mudah-mudahan ini sesuai jadwal, kita ingin melakukan penetapan Perda RPJMD kita dan selanjutnya penyusunan rancangan akhir dan Rapeda. Jadi setelah Perda RPJMD ditetapkan, teman-teman harus mengikuti ya Perda RPJMD untuk menyesuaikan dan menyempurnakan rancangan akhir Renstra. Ya. Tanggal 23 Agustus rancangan akhir tersebut disampaikan kepada Bapeda. Dan nanti akan dilakukan verifikasi rancangan akhir tersebut. Rancangan akhir tersebut oleh Bapeda dan disempurnakan sampai tanggal 22 September penyempurnaan rancangan akhir. Ya. Selanjutnya di bulan awal September kita lakukan penyampaian rancangan akhir Rensa hasil penyempurnaan yang tadi sudah diverifikasi dan penyampaian akhir dan penyampaian rancangan akhir Rensa hasil penyempurnaan. Kemudian penyampaian rancangan akhir Rensa kepada Bupati melalui Sekda dan penetapan Perbub Renstra perangkat daerah 7 sampai 10 September. Ini masing-masing perangkat daerah harus punya Perbub masing-masing. Tidak disatukan ya. Jadi Bapak Ibu semua, wayahna harus menyusun Perbum tentang Renstra masing-masing perangkat daerah. Nah, lanjut. Itu tadi adalah proses penyusunan RPJMD. Nah, ini selanjutnya slide berikutnya berkaitan dengan penyusunan RKPD ataupun perencanaan tahunan dan juga renca perangkat daerah tahun 2022. Ini mungkin sesuatu yang sebelumnya sering kita lakukan ya, tidak ada yang aneh mungkin ya. Tapi mungkin tadi saya sampaikan di sini kita ada penyesuaian ya nomenklatur program dan kegiatan sampai sesuai dengan Permendagri 90 dan pemutakhirannya ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti menyampaikan juga pemetaan Permendagri 90 dan pemutakhirannya. Pertama di bulan Januari kita akan lakukan semacam bintek ya, SIPD lingkup perangkat daerah dan kecamatan. Kemudian tanggal 15 Januari sosialisasi SIPD lingkup desa, karena desa pun di sini di SIPD itu diberikan akses juga ya untuk bisa menginput hasil musrenbang desa yang sekiranya memang harus diusulkan ke kabupaten. Gitu ya. Jadi bukan berarti usulan desa dimasukkan ke kabupaten semua, yang sesuai kewenangannya. Yang bukan kewenangan desa, di situ ada kewenangan kabupaten atau provinsi bisa diusulkan melalui akunnya SIPD lingkup desa ya. Kemudian di tanggal 28 Januari kita lakukan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD. Lanjut ke bulan Februari, teman-teman semua, kita nanti akan menyampaikan persiapan musrenbang kecamatan penerbitan surat edaran bupati. Ya. Lanjut 8-11 Februari musrenbang kecamatan. Ini teman-teman di kecamatan nih, tanggal 8 sampai 11 Februari harus melaksanakan musrenbang kecamatan. Ya. Tanggal 22-25 verifikasi hasil musrenbang kecamatan ya. Dan lanjut ke bulan Maret
Forum Perangkat Daerah RKPD. Nah, ini forum perangkat daerah tuh siapa yang menyelenggarakan? Nanti kita teman-teman di bidang nanti akan menyelenggarakan. Nanti mungkin sesuai dengan kelompok ya, kelompok urusan ya. Misalnya di lingkup pertanian mungkin ada beberapa perangkat daerah yang lingkup pertanian yang diundang. Karena ini berkaitan dengan stakeholder di lingkup urusan tersebut, bukan hanya dengan kecamatannya sendiri. Kemudian penyempurnaan rancangan ranja hasil forum perangkat daerah ini tanggal 8 sampai 10, verifikasi rancangan awal rencana renja perangkat daerah, dilanjutkan dengan penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah hasil verifikasi, ini tanggal 15 sampai 19, dan direncanakan 29 atau sampai 31 Maret musrenbang RKPD tingkat kabupaten. Ya. Jadi musrenbang kabupaten di akhir Maret, Bapak Ibu semua. Lanjut ke bulan April, ini pembahasan rancangan akhir RKPD 2022. Setelah kita melakukan musrenbang, ini pembahasan rancangan akhir. Ya. Kemudian juga di 12 sampai 23 April penyempurnaan rancangan akhir RKPD dan penyusunan Rapebur RKPD. Dan 26-30 review rancangan akhir RKPD. Nanti ada review juga ini. Ya. Ini juga apa namanya? Sambil kita menunggu proses musrenbang di provinsi juga ya. Mungkin di sini ada hal yang harus dimasukkan juga. Ya. Lanjut ke bulan Mei, Bapak Ibu semua, ada penyiapan pengusulan fasilitasi Rapebur RKPD 2002 kepada Gubernur. Jadi bulan Mei ini nanti di awal minggu pertama kita menyampaikan usulan fasilitasi Rapebur RKPD pada Gubernur. Nah, 19 sampai 31 Mei adalah fasilitasi Rapebur RKPD oleh Gubernur. Namanya fasilitasi ya. Sebenarnya isinya mirip-mirip evaluasi lah gitu ya. Evaluasi oleh Gubernur ini namanya fasilitasi, tapi isinya mirip-mirip evaluasi. Nanti harus ada perbaikan, harus ada penyesuaian, mungkin berdasarkan program-program yang harus disinergikan ya. Lanjut ke bulan Juni, inilah kita akan di 2 sampai 29 penyempurnaan RKPD hasil fasilitasi Gubernur. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Setelah evaluasi atau setelah fasilitasi Gubernur, ini ada penyempurnaan Reperbub RKPD ya, tanggal 2 sampai 29. Dan ditetapkan atau diagendakan tanggal 30 Juni RKPD kita sudah ditetapkan di 2021. Masuk ke bulan Juli, tentang kita setelah ditetapkan 1 Juli kita penyampaian surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan air renja. Nah, renja yang Bapak Ibu tadi susun kan nanti harus diperbaiki mengacu pada RKPD 2022 yang telah ditetapkan oleh peraturan Bupati. Nah, teman-teman nanti diberi waktu 2 sampai 8 Juli penyusunan rancangan akhir dan penyampaian Perbub RKPD 2000 kepada Perbub RKPD lagi nih. Oh, yang sudah di ini ya. Setelah kita tetapkan ya. Ya, setelah ditetapkan kita sampaikan kita lakukan penyempurnaan, ditetapkan. Ini beririsan atau simultan dengan penyusunan rancangan akhir renja teman Bapak Ibu semua ya. Kemudian juga kita sampaikan pencapaian rancangan akhir renja 2002 kepada Bapeda, maksudnya Bapeda provinsi ini. Bukan Bapeda kabupaten ya, karena yang nyusun kita. 17-16 verifikasi rancangan akhir renja 2022. Sorry ini betul, rancangan akhir renja 2022 kepada Bapeda kabupaten. Kalau yang Perbub RKPD biasanya kita sampaikan juga ke Bapeda provinsi. Penyempurnaan rancangan akhir renja 2002 hasil verifikasi Bapeda ya. Penyempurnaannya, dan 23 Juli 2021 penyampaian rancangan akhir renja 2000 kepada Bapeda hasil penyempurnaan tadi ya yang dilakukan di tahapan sebelumnya. Tanggal 26-29 penyusunan Raperbub Renja 2022. Nah, ini Raperbub ini masing-masing perangkat daerah harus menyusun Perbubnya juga. Ya, kemudian juga penetapan peraturan Bupati tentang Renja 2022. Lanjut. Mas. Nah, ini yang sangat kalah pentingnya adalah selain penyusunan tahapan tadi adalah proses input SIPD. Ya, yang ini memang mau tidak mau ini sistemnya sudah kemarin kita di Kemendagri sudah disiapkan. Ini dari bulan Januari sudah berjalan ya. Pertama mungkin ada nih di 11 sampai 13 Maret input pokok pikiran DPRD ya, dan diverifikasi nanti oleh Setwan.
18 Januari sampai 19 Februari adalah input rancangan awal perangkat daerah. Nah, teman-teman dimulai tanggal 18 Januari harus menginput ya rancangan awal perangkat daerah renjanya ya. Kemudian 18 Januari 11 Februari input hasil usulan desa dan verifikasi kecamatan. Jadi nanti hasil musrenbang desa yang tadi saya sampaikan yang ada di situ kewenangannya kabupaten ataupun provinsi ya, itu bisa diusulkan dan diverifikasi oleh kecamatan. Tanggal 12-20 Februari adalah verifikasi usulan musrenbang kecamatan oleh Bapeda. Nah ini hasil musrenbang kecamatan yang tadi kita sampaikan tadi diverifikasi oleh Bapeda. Kemudian 22 sampai 3 Maret verifikasi usulan musrenbang kecamatan oleh perangkat daerah. Setelah oleh Bapeda nanti kan ini menjadi bahan penyusunan renjanya perangkat daerah, Mas. Ini dipastikan teman-teman di perangkat daerah harus melakukan verifikasi usulan selanjutnya ya. Sebelum nanti masuk di dokumen renjanya perangkat daerah. 20-26 Maret verifikasi usulan pokir oleh Bapeda dan verifikasi usulan pokir oleh perangkat daerah setelah 27 Maret. Nah, jadi ada dua lapis ini verifikasi oleh Bapeda dan juga oleh perangkat daerah itu sendiri. Ya. Mungkin oleh perangkat daerah ini bedanya apa? Nah, nanti mungkin secara teknis memastikan mungkin untuk akurasi ataupun volume, lokasi dan sebagainya sesuai enggak? Mungkin kalau Bapeda berkaitan dengan target-target capaian dan juga indikator-indikatornya ya. Nanti mungkin untuk akurasi kondisi dan juga lokasi ya. Ini mungkin teman-teman di perangkat daerah yang lebih tahu ya. Selanjutnya bulan April perbaikan rancangan akhir di SIPD 4 April sampai 31 Mei ya. Dan setelah itu masuk ke bulan Juni, penyempurnaan rancangan akhir hasil fasilitasi gubernur. Jadi input SIPD ini menjadi bagian dari dokumen lampiran di RKPD kita. Jadi kita kalau ini tidak diinput, kita tidak punya lampiran. Termasuk teman-teman di perangkat daerah, kalau tidak diinput nanti renjanya tidak ada, tidak punya lampiran, tidak punya program kegiatan dan indikator program, indikator kegiatan dan sebagainya. Lanjut. Nah itu mungkin Bapak Ibu semua berkaitan dengan agenda tahapan penyusunan dokumen perencanaan kita di 2022, baik itu penyusunan RPJMD dan juga RKPD 2022. Nanti mungkin secara teknis boleh kita diskusi, nanti sini ada Pak Adi juga, mohon izin Pak Kepala barusan masuk dulu ke ruangan, nanti kalau ada pertanyaan berkaitan paparan Pak Kepala nanti bisa disampaikan juga di forum ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mangga kalau ada yang mau disampaikan, kita bisa diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang mau menyampaikan paparan, mangga. Pertanyaan, sorry, ngacung ya. Boleh nulis, boleh ngacung. Oh iya tentang target-target kinerja. Oh. Bu Yuni, terus siapa lagi? Tiga orang dulu nih. Yes. Dari kecamatan, ada yang mau disampaikan? Tapi apa target kinerja sebenarnya? Sampai siapa lagi? Kalau enggak nanti mungkin lanjut dulu. Pertanyaan Bu Yuni kita jawab. Kita dengarkan dulu, nanti kita jawab sampai nunggu pertanyaan dari teman-teman. Mungkin juga pertanyaannya banyak yang sama ini. Berkaitan indikator kinerja, mungkin saya bisa tebak ini. Gimana hubungannya target kinerja di RPJMD dengan IKU Bupati, IKU perangkat daerah, karena di Permendagri 86 tidak mengatur IKU. Misalnya. Boleh, mangga Bu Yuni dilanjut pertanyaannya, singkat, padat, jelas, bernas. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Kabid. Assalamualaikum Pak Kabid. Pak Kabid mendengar tidak Pak Kabid? Mendengar Bu, mendengar dan melihat dan memerhatikan. Ya, sebetulnya sih pertanyaan saya tadi sudah ditebak oleh Pak Kabid. Jadi untuk target-target kinerja bidang kesehatan, karena memang kita mempunyai target-target kinerja, ada yang merupakan prioritas nasional, kemudian juga ada yang merupakan target-target
kedaerahan gitu. Nah, kalau saat RPJMD kemarin, kalau memang menggabungkan Pak Kabid antara target kinerja yang ada di Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga target-target SPM. Tetapi kemarin target SPM kami memasukkannya itu di saat revisi. Karena regulasi yang mengatur tentang SPM itu baru ada tahun 2018. Nah, pertanyaan saya memang sama tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid tentang target-target kinerja tersebut. Nah, karena gini, teman-teman kami di para pengelola program, jika target-target kinerja itu semuanya masuk di RPJMD, seolah-olah target kinerja tersebut tidak akan terbiayai secara optimal gitu. Karena memang masih ada beberapa target kinerja yang sifatnya memang betul-betul kedaerahan gitu. Misalnya kalau di pengendalian penyakit menular misalnya. Nah, Kabupaten Sukabumi itu masih salah satu kabupaten yang penyumbang angka rabiesnya itu tinggi gitu. Sehingga teman-teman di program ingin memasukkan dalam target kinerjanya begitu. Nah, tetapi memang saya mohon arahan nanti juga dari teman-teman Bapeda tentang target-target kinerja tersebut sehingga antara IKU kemudian target kinerja dari Kementerian Kesehatan, dari Dinkes juga bisa terakomodir di situ. Nah, mungkin itu sih kurang lebih pertanyaannya Pak Kabid. Itu Bu Yuni udah? Sudah. Jangan panjang-panjang Bu Yuni pertanyaannya, nanti bingung jawabnya saya. Sudah. Sudah ya? Udah? Oke. Bagus ini Sudah, pertanyaannya ini Bu Yuni. Memang ini jadi perhatian kita juga berkaitan target kinerja semua urusan ya, baik kesehatan. Di sini kan memang betul ada prioritas nasional, ada berkaitan dengan pemenuhan SPM, ya, ada target mungkin yang dibebankan dari provinsi juga, termasuk mungkin program prioritas dan juga beberapa isu strategis yang sifatnya lokal Kabupaten Sukabumi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita mengacu di Permendagri 86 memang setiap program dan kegiatan itu ada indikatornya ya, indikator kinerjanya ya. Termasuk juga kalau kita lihat matrik RPJMD kita itu di sasaran itu ada indikator kinerja juga ternyata. Dan ini mungkin nyambung juga dengan SIPD harus mengisi juga ya indikator program, kegiatan dan sampai subkegiatannya gitu ya Pak Adi ya. Jadi itu tetap diisi. Nah, berkaitan nanti mungkin mana yang masuk IKU dinas, mana IKU bupati. Nah, ini nanti dalam proses penyusunan RPJMD nanti. Ya, mungkin nanti IKU bupati yang sifatnya menjadi perhatian, baik itu perhatian nasional, SPM ya, dan juga menjadi isu strategis yang penting dan juga indikator penting di daerah. Kita masukkan jadi IKU bupati. Ya, IKU tadi berkaitan misalnya berkaitan penyakit menular ini bisa nggak ya? Bisa Bu. Nanti mungkin kita di dokumen RPJMD kita masukkan sebagai salah satu indikator. Adapun nanti naik menjadi IKU bupati atau tidak nanti kita bahas dengan berbagai tahapan ya, baik itu mungkin dari proses dari Ibu sendiri ya. Nanti kita didampingi oleh konsultan juga ya. Kalau memang ingin menjadi sesuatu yang sangat penting, berdampak di masa depan dan juga mungkin memerlukan biaya yang tidak sedikit, bisa jadi itu bisa naik jadi IKU bupati. Itu ya. Jadi berkaitan indikator kinerja, kita bisa mengelaborasikan Permendagri 86 dan juga berkaitan dengan amanat ya dari Permenpan nomor berapa ya? Nomor 1 ya? Nomor 3 ya, 2018 tentang indikator kerja utama. Itu sementara Bu Yuni, nanti mungkin Pak Adi ini bisa menambahkan berkaitan pertanyaan Ibu. Mangga Pak Adi lah. Ya, Bu Yuni sedikit menambahkan. Ya memang kalau untuk ini indikator program maupun dari mulai tujuan sebenarnya tujuan, sasaran, program. Dan nanti mungkin yang ada di RPJMD itu kan terbatas sampai ke program gitu ya. Ini kita berbicara untuk 2022 sampai 2025 ya. Kalau 2021 itu kan kemarin masih pakai RPJMD yang lama dan akan dievaluasi nanti 2022 gitu. Namun untuk 2022 sampai 2025 nanti ini target dan juga indikatornya itu mengacu ke RPJMD yang baru.
Nah, pembahasannya memang kita akan mulai pada tahapan rancangan awal, yaitu mulai Januari nanti, walaupun secara resmi sebetulnya harus dimulai setelah Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan atau dilantik. Namun untuk mempercepat waktu, jadi kita mulai awal Januari kita sudah mulai start, Bapak Ibu juga sudah mulai menyusun gitu ya, termasuk juga terkait dengan indikator-indikator ini. Nah, jadi sekali lagi, untuk indikator tujuan, sasaran, sampai ke program itu ada di RPJMD. Adapun nanti di Renstra itu udah spesifik ya, udah spesifik. Misalnya kalau ada tujuan di perangkat daerahnya ada, langsung ada indikatornya sampai ke subkegiatan. Nah, adapun nanti misalnya untuk pembagian mana yang akan menjadi IKU Bupati, IKU perangkat daerah, itu kita akan melakukan analisis balance scorecard lagi. Itu pada maksimal dari rentannya pokoknya dari Januari, Februari sampai awal Maret maksimal. Itu harus selesai semua tuh. Jadi tidak kita sekarang menentukan misalnya hanya sekedar beberapa asumsi misalnya, tidak. Jadi kita memang pertama kita kompilir dulu nanti indikator-indikatornya yang tadi disebutkan, mana yang isu nasional, isu misalnya udah masuk isu daerah saja gitu ya. Kemudian juga kita analisis keterkaitannya, kemudian juga melalui metode balance scorecard juga. Nah, sehingga nanti kita lihat mana cocoknya ini di level mana gitu sih indikator tersebut. Nah, itulah mungkin nanti yang akan kita lakukan. Tetapi kita tidak bisa menentukan sekarang, termasuk juga si indikator-indikator ini kita harus proyeksikan ya. Nah, syarat yang pertama adalah indikator ini harus mempunyai baseline. Jadi ketika indikator ini akan dijadikan suatu indikator keberhasilan suatu program maupun juga sasaran atau tujuan, kita harus tahu dulu baseline-nya berapa. Nah, tahun baseline kita sebetulnya sih kita berharap nanti kita sudah mempunyai data baseline-nya 2020. Nah, itu yang akan jadikan baseline data kita. Nah, kemudian kita akan proyeksikan ke depan 5 tahun ke depan, itu 2022 sampai 2025. Nah, jadi itulah yang akan kita lakukan analisis-analisisnya dari indikator itu, dari mulai analisis keterkaitannya, balance scorecard, dan juga analisis proyeksinya ya. Nanti ke depannya seperti itu. Untuk anggaran, setiap indikator itu harus, terutama untuk yang program ya, untuk indikator program itu harus terdeteksi berapa anggaran yang dibutuhkan untuk keberhasilannya. Nah, itu akan harus dianalisis juga dengan seoptimal mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Karena kita juga harus mempertimbangkan akumulasi anggaran ini dengan pendapatan yang ada di daerah. Jadi akumulasi dari total anggaran setiap indikator ini tidak boleh lebih dari pendapatan yang ada di daerah gitu. Jadi jangan sampai nanti kita tidak balance gitu dalam penyusunan RPJMD ini. Demikian mungkin Bu Yuni, tapi nanti mungkin terkait ini akan lebih kita bahas ya dengan lebih rinci lagi dan lebih teknis lagi di Januari lah insya Allah Bu Yuni. Jadi diharap ditahan dulu gitu ya. Tapi saya harap si kajian dan data-datanya mulai dikumpulkan dari sekarang gitu ya. Termasuk juga jangan lupa SK Tim ya, SK Tim RPJMD dan Renstra ya. SK Tim Renstra perangkat daerah 2021-2025 dan juga SK Tim Renja 2022 itu juga mungkin mudah-mudahan sih udah mulai diproses ya dan sudah bisa selesai pada minggu-minggu ini gitu ya, karena minggu depan kan sudah masuk ke awal tahun gitu. Demikian mungkin Bu Yuni, mudah-mudahan bisa ditangkap ya ininya penjelasannya. Terima kasih. Ada yang lain mungkin silahkan. Ya, sedikit tentang pembiayaan. Mangga. Gini, jadi karena kebetulan Dinas Kesehatan, bidang kesehatan itu kan pengampu SPM cukup banyak ya, ada 12 SPM. Nah, sebetulnya kami itu mulai 2021 itu akan menerapkan Sisco by Cash. Nah, di situ menghitung kebutuhan untuk mencapai satu target SPM itu yang betul-betul optimal gitu. Jadi ada kemungkinan gini, ketika menentukan misalnya bidang kesehatan itu 10% misalnya. Nah, saya itu hanya berharap 10% itu abaikan dulu angka BLUD, karena gini, sekarang ini misalnya angka pembiayaan bidang kesehatan itu
60%-nya adalah pendapatan BLUD dari rumah sakit maupun dari puskesmas. Nah, jadi nanti mungkin dengan teman-teman Bapeda untuk capaian-capaian SPM di tahun 2021 kita akan mulai menerapkan itu sistem penghitungan kebutuhan biayaan optimal untuk mencapai target-target SPM. Itu terima kasih Om Adi. Oke, terima kasih Bu Yuni. Oke, nanti mungkin kita tampung ya untuk metodologinya dan juga cara perhitungan termasuk mungkin apalagi ini terkait dengan pembiayaan ya. Kami sangat senang sekali kalau memang ada metodologi yang valid gitu ya dan juga diakui secara nasional gitu. Nanti kita mungkin bisa diskusikan ya Bu Yuni nanti lebih lanjutnya. Mudah-mudahan bisa dan mungkin kalau untuk ada yang lain juga ya dari perangkat daerah yang lain untuk urusan yang lain juga kita menampung masukan-masukan terutama untuk sektor-sektornya gitu ya agar lebih valid lah dan kita pembiayaan maupun analisis indikator ini tidak hanya by experience ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya RPJMD sebelumnya di copy paste saja gitu. Tapi kita memang kekinian gitu dengan analisis dan juga metodologi yang terkini gitu ya. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin ada yang lain silahkan. Nah, ini dari DP3A. Ini dari DP3A ya. Mohon pada RKPD dan itu apa lagi? Pada RPJMD akan datang untuk lebih memberikan perhatian kepada kesenjangan gender, mengingat banyak hal yang tidak menguntungkan banyak. Oke, terkait dengan gender ya. Mungkin pertama mungkin saya ingin sedikit aja nanti mungkin lebih jelasnya sama Pak Kabid ya. Terkait dengan gender ini juga jadi perhatian juga ke Bapak Ibu di BP3A ya, DP3A. Kita juga memang dalam penyusunan RPJMD tentu menjadi arahan dari kementerian juga dari pusat bahwa terkait dengan gender ini harus jadi pertimbangan, jadi analisis salah satu analisis lah gitu ya. Makanya indikatornya nanti juga terkait dengan gender ini perlu dimasukkan dalam RPJMD sehingga ada sinkronisasi gitu ya antara RPJMD dengan rencana apa kalau di gender tuh ada ya kalau nggak salah rencana perencanaan terkait dengan gendernya. Jadi contoh misalnya indeks pembangunan indeks pemberdayaan gender ya kalau nggak salah atau IPG ya. Nah, itu juga nanti ataupun ada indikator lain terkait dengan pembangunan gender itu juga akan menjadi salah satu indikator utama dalam RPJMD dan itu memang kemarin sudah jadi bahan diskusi kita juga di tingkat pusat kemarin dengan kementerian gitu ya dan beberapa perangkat daerah juga beberapa daerah juga menanyakan dan solusinya memang untuk mensinkronisasi ini salah satunya dengan menginternalisasi indikator-indikator pembangunan gender itu dalam RPJMD. Itu mungkin ya nanti insya Allah lah nanti kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Dan juga pembangunan gender ini jangan salah bahwa bukan hanya sekedar tugas salah satu program, salah satu urusan ataupun salah satu kegiatan gitu ya. Kita bisa identifikasi, bisa juga dari program atau subkegiatan di perangkat daerah yang lain yang memang beririsan dengan pembangunan gender seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Pak Kabid terkait dengan pembangunan gender, silakan. Ya, ini mungkin merespon pertanyaan dari teman-teman dari DP3A. Intinya berkaitan dengan isu-isu strategis dan juga mungkin mau dimasukkan di RPJMD kita dan mungkin menjadi IKU Bupati itu bisa saja. Sebenarnya di tahun IKU Bupati 2016-2021 di RPJMD yang sekarang ini itu isu pemberdayaan perempuan dan gender sebenarnya sebagian sudah masuk. Ini berkaitan dengan tindak kekerasan pada anak dan juga mungkin ini berkaitan dengan apa namanya kota layak anak. Tapi mungkin masalah gender ini kan betul tadi bukan hanya diampu oleh dinas DP3A. Ini berkaitan pendidikan mungkin nanti ada di indikator di dinas pendidikan misalnya bagaimana akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki itu bisa muncul. Mungkin nanti yang penting Bapak Ibu semua kalau mengusulkan suatu indikator bertanggung jawab indikator tersebut bisa dihitung dan bisa keluar. Jangan sampai Bapak Ibu nanti menyampaikan indikator A, B, C, D pas kita untuk evaluasi dan juga untuk datanya kita kelabakan nggak bisa mengeluarkan dan tidak bisa menghitung. Itu juga harus jadi perhatian ya Bapak Ibu semua ini termasuk ke teman-teman semua. Pastikan bahwa indikator tersebut kalau bisa setiap tahun bisa dihitung dan bisa keluar. Kalau tidak bisa dihitung
kita misalnya kesulitan menghitung, bukan tidak bisa, kesulitan menghitung karena yang mengeluarkan misalnya BPS pusat, apalagi keluarnya 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, ini juga jadi pertimbangan, ini bisa nggak dimasukkan menjadi indikator teman-teman itu ya, berkaitan indikator kinerja. Misalnya berkaitan PUG, itu kan ada indeks kesetaraan dan juga keadilan gender. Nah ini bisa nggak indikator ini muncul di Kabupaten Sukabumi? Kalau bisa, alhamdulillah ini bisa jadi nanti menjadi IKU-nya, minimal IKU-nya perangkat daerah lah. Itu ya, mungkin ini buat perangkat daerah yang lain juga, pastikan bahwa indikator tersebut bisa dihitung dan kalau bisa setiap tahun bisa tersedia datanya. Jangan sampai kita ingin memasukkan, pas kita minta datanya, wah nggak punya datanya. Ini jadi nanti kita nggak bisa menghitung sejauh mana capaian target yang kita tentukan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Mangga. Mangga, Bu Hesti, ini kayaknya lagi nelfon call a friend ya. Minta pertanyaan nih dari teman-teman yang lain, mungkin di perangkat daerahnya atau dari kepala dinasnya nih. Yang lain sampai nunggu ada yang diketik, boleh? Ada nggak yang ngetik nih? Pak Adi, untuk SK tim Renstra dan Renja ke BUP atau cukup kepala badan? Ke Pak Adi ini mah yang nanya. Bukan ke saya. Siap. Sekali lagi ya, untuk SK tim itu sesuai amanat Permendagri 86 itu adalah surat keputusan kepala daerah. Jadi SK Bupati ya. Jadi SK Bupati. Jadi satu perangkat daerah itu berarti nanti membuat 2 SK tim tuh, satu SK tim Renstra 2021-2025, satu lagi SK tim Renja 2022. Itu amanat Permendagri 86. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sih sekali lagi bisa diproses bulan-bulan ini ya, supaya Januari kita bisa start. Ada lagi yang lain, silahkan. Sudah mungkin ya. Ya. Bapak Ibu, mungkin tambahan aja ya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Pertama terkait dengan jadwal yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, jadwal dalam materinya akan kita share di grup ya, nanti kita akan share, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ketika misalnya ada perubahan dan lain-lain, kita pun juga sudah membuat link Google Calendar-nya, baik itu jadwal penyusunan Renstra, jadwal penyusunan Renja maupun jadwal SIPD. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, kami akan share juga link Google Calendar-nya di grup ya. Nanti silahkan disinkronkan dengan akun Gmail masing-masing sehingga Bapak Ibu punya notifikasi terkait dengan agenda penyusunan RPJMD maupun RKPD 2022 ataupun RPJMD 2021-2025. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan. Kemudian juga yang terakhir mungkin terkait dengan hal ini, karena memang banyak sekali yang berkaitan dengan agenda pekerjaan dinas gitu ya, mohon disesuaikan nih dengan RKA-nya sekarang untuk tahun 2021. Nah, jadi nanti misalnya di RKA, terutama di RKA yang kegiatan-kegiatan di Kasubag program ya, Kasubag PE, nah ini perlu disesuaikan kapan misalnya nanti mengalokasikan agenda pertemuan-pertemuannya gitu ya, sehingga tidak bertentangan dengan jadwal. Putus-putus Pak Adi suaranya. Ya, kurang jelas ya? Putus-putus suaranya. Putus. Jadi tadi ada yang nggak jelas. Cek. Putus jelas ya? Jelas Bu Hesti? Jelas ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pertama mohon untuk diselaraskan ya agenda, terutama agenda kegiatan ya yang ada di Kasubag PE dengan agenda penyusunan RPJMD dan Renstra dan juga RKPD dan Renja. Jadi nanti jangan sampai misalnya antara kas budget yang Bapak Ibu setting gitu ya di RKA-nya atau di DPA-nya nanti ini tidak sesuai dengan agenda yang sudah kita tetapkan gitu ya. Jadi supaya sejalan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyesuaikan kembali kas budgetnya gitu ya. Termasuk juga pertemuan-pertemuan tim, Bapak Ibu perlu
perlu mengalokasikan untuk tim penyusun Rensra dan juga Renja ini misalnya kapan rapat timnya gitu ya. Bahkan Bapak Ibu bisa juga sebetulnya mengundang tenaga ahli misalnya untuk membahas terkait dengan indikator tadi yang seperti yang kesehatan kayak gitu. Itu boleh Bu Yuni misalnya mengundang tenaga ahli untuk membahas apalagi karena Rensra ini sifatnya kan 5 tahun jadi kami sih berharap ini akan dianalisis sebaik mungkin ya. Jadi jangan sampai kita banyak kelemahan, kekurangan sehingga nanti di tengah jalan perlu perbaikan lagi, perlu penyesuaian lagi. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu ya. Jadi proses ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga pengalaman penyusunan Rensra dan juga RPJMD tahun kemarin ya, mohon juga dijadikan pengalaman yang berharga sehingga kita tidak ada lagi lah istilah kayak kemarin banyak yang misalnya indikator-indikator yang tidak sesuai baik itu dari sisi narasi atau diksinya gitu pemilihan kata dan juga kalimatnya ataupun dari sisi statusnya gitu ya atau bahkan mungkin dari rumusnya sudah ditetapkan tetapi ketika menghitung beda lagi ngitungnya gitu ya. Jadi penjelasan rumus gitu ya dan juga variabel-variabel yang akan dipilih dalam penyusunan indikator ini juga perlu dipertimbangkan sebaik mungkin sehingga semua datanya juga bisa tersedia gitu ya. Dan juga terakhir juga mohon juga setiap indikator ini bisa menggambarkan. Nah, indikator itu kan sebetulnya jadi ciri, jadi penggambaran suatu keberhasilan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi mohon juga dipertimbangkan tidak hanya sekedar asal ada saja indikator, tapi memang bisa menggambarkan apakah pekerjaan tersebut berhasil atau tidak gitu dilaksanakan. Itu mungkin sekali lagi Bapak Ibu, Pak Kabid mungkin ada tambahan terkait sekaligus mungkin atau kalau memang sudah tidak ada lagi nggak Bapak Ibu? Tadi, punten, tadi yang tentang SK Tim Renja Rensra ya? Ya, silakan. Padi. Ya, silakan. Padi. Ya. Itu tadi yang tentang SK Tim Renja Rensra, tadi kan suaranya putus-putus tuh. Oh, SK Tim ya. Jelas nggak? Itu gimana? Tadi tuh karena nggak jelas, karena putus-putus sih. Nggak ke itu. Jadi maksudnya gini, untuk SK Tim Renja dan Rensra itu, kan kalau yang ngelihat kita dari itu kan ada SK Bupati ya. Nah kalau untuk perangkat daerah, apakah memang harus SK Bupati juga atau cukup dengan SK Kepala Perangkat Daerah? Ya. Jadi SK Tim itu sesuai amanat Permendagri 86/2017 itu adalah SK Tim Rensra dan SK Tim Renja itu untuk masing-masing perangkat daerah itu adalah menggunakan SK Bupati. Ya, sekali lagi menggunakan SK Bupati ditetapkan oleh Bupati. Jadi tidak perlu lagi membuat SK kepala perangkat daerah. Tapi satu SK Bupati itu satu perangkat daerah ya, misalnya ketahanan pangan. Jadi Dinas Ketahanan Pangan itu membuat 2 SK Bupati. 1 SK Bupati Tim Penyusun Rensra Dinas Ketahanan Pangan 2021-2025. Satu lagi SK Bupati Tim Penyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 gitu. Dan kedua SK Bupati tersebut untuk masing-masing perangkat daerah ya, itu harus diselesaikan bulan-bulan ini ya. Sehingga Januari itu sudah bisa efektif bekerjanya, termasuk pembiayaannya mungkin, termasuk misalnya Bapak Ibu kan ada rapat tim dan lain-lain, itu kan dasarnya harus ada SK tim dulu nih. Jadi tidak ada SK tim itu oleh kepala perangkat daerah ya, oleh kepala dinas itu tidak ada dasar hukumnya kalau di Permendagri 86 gitu ya. Jadi cukup dengan SK Bupati saja gitu. Seperti itu Bu Yuni, Bu Yuni kan lagi. Yang Bapeda masih disusun ya, masih nunggu ya. Padi, Sudah. yang Bapeda masih nunggu ya. Maksudnya gini, kalau yang Bapeda udah kelar, nanti bisa di-share jadi sama semua isinya gitu loh. Sebetulnya kalau SK Bupati, SK Tim, sebenarnya gini, kalau di Permendagri 86 itu hanya mengamarkan gini, yang penting ketua timnya itu adalah kepala perangkat daerah. Sekretaris timnya itu adalah sekretaris perangkat daerah, ya.
Nah, kemudian di bawahnya pokja-pokja, bidang-bidang itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, termasuk bisa melibatkan tenaga ahli dan lain-lain itu di Permendagri 86 di lampirannya dijelaskan itu diperbolehkan. Nah, tapi untuk ketua tim dan juga sekretaris tim emang disebutkan itu minimalnya kepala perangkat daerah ya dan juga sekretaris perangkat daerah. Gitu Bu Esti ya. Nah, sekali lagi untuk pokja-pokjanya silakan disesuaikan dengan bidang ataupun urusan ataupun misalnya isu-isu yang ada di perangkat daerah silakan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan saja gitu ya. Kira-kira dimengerti? Ya Pak Adi. Tapi nanti kalau Bapak udah kelar. Selebihnya untuk masalah apa sih namanya ini ya, maksudnya SK-nya seperti apa sebetulnya kan hampir sama dengan SK tim yang lain. Kami pun SK tim RPJMD dan juga SK tim RKPD 2022 sudah selesai. Nanti saya share lah di grup ya untuk yang RPJMD dan juga SK tim RKPD 2022. Jadi bisa jadi contoh lah atau acuan lah walaupun misalnya, tapi pasti beda ya karena kalau RPJMD dan RKPD itu dalamnya lintas sektor gitu ya, bukan hanya orang Bapeda saja. Tapi kalau yang Renja dan juga Rensra itu mungkin hanya di dalam perangkat daerah tersebut saja ya, yang orang-orang atau pejabat yang dilibatkannya gitu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu ya. Bangga kalau gitu saya serahkan lagi ke Pak Kabid untuk ditutup. Tinggal lanjutkan. Ya. Baiklah Bapak Ibu semua, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan segera tutup pertemuan pada pagi hari ini. Untuk hal-hal lain kita bisa diskusi di grup atau Japri ya, 24 jam. Pak Adi siap sama Mas Kresno. Tapi yang sering Japri itu katanya dari DKP aja, yang lain jarang. Itu mungkin sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam pertemuan Zoom meeting pada pagi hari ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian dan juga diskusi ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, mudah-mudahan di 2021 nanti pekerjaan yang tadi kita rencanakan bisa terwujud, kita bisa selesaikan sesuai jadwal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.